We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Wow. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Monggo. Ya, selamat malam Ibu Indira Diani, Old Soul Watercolorist, Vintage Admirer, Akarnian itu. Akarnian. Saya itu pecinta tokoh wayang Karno garis keras. Okay. Istilahnya kalau di komunitas yang Mahabharata India itu pendukung Karna itu disebut Karnian. Oh. Saya nggak tahu kalau yang Arjuna apa. Saya udah interest sekali sama tokoh Basukarno ini. Wow. Garis keras. Ibu, apa itu Old Soul Watercolor, Bu? Apakah ada New Soul Watercolor juga? Silakan. Oke, akan saya jelaskan. Jadi yang ku maksud dengan aku menulis Soul Watercolor itu lebih kepada preferensi objek dan warna yang saya eksplor selama saya berkarya cat air sejak dulu ya. Saya start memang dari kecil, tetapi yang betul-betul menyadari dan serius itu sejak setelah lulus SMA. Begitu. Dulu dengan warna dan pengetahuan yang terbatas, lalu sekarang sudah banyak bertemu dengan teman, preferensi banyak, kita bisa lihat di internet. Ternyata preferensi saya mengarah ke warna-warna dan objek yang vintage, yang dunia lama. Bukan yang vivid, yang vibran, atau yang bernuansa happy dan modern. Nah, saya lebih tertarik kepada preferensi objek yang bersifat gloomy dan vintage, yang rich dan mature gitu, Pak. Itu yang aku maksud dengan old watercolor. Mungkin kalau dilihat di timeline feed IG saya, kan enak kalau IG ngelihatnya ya Pak, karena foto semua. Kita nanti mungkin beberapa orang juga bisa langsung melihat karakteristik warna saya dan objek-objek preferensi saya gitu. Itu yang aku sebut dengan old watercolor. Also watercolor. Jadi lebih kepada preferensi saya terhadap objek-objek pilihan. Berarti ada New Soul Watercolor, Bu? Aku kalau compare dengan pengertian yang tadi, mungkin New Soul Watercolor adalah yang bersifat kontemporer, warna-warna pop seperti itu, gue rasa Pak. Gitu. Sempat mencari tahu juga, tapi mungkin istilahnya aku nggak tahu. Kita bisa menyebut itu dengan New Soul compared to Old Soul, atau in different memaknainya berbeda gitu Pak. Apa yang membuat Anda tertarik, Bu, di Old Soul itu? Mewakili panggilan hati. Jadi itu buat saya objek-objek vintage dan dunia lama itu buat saya adalah gerbang menuju apa ya, yang kukatakan sebagai rumah. Aku rasa I belong to that era gitu. Kayak seperti
nggak hanya lukisan, bahkan baju-baju. Terus saya juga senang koleksi benda-benda yang kuno, terus perhiasan-perhiasan lama itu saya senang. Dan buat saya dengan memakai kain, mengkoleksi batik, mengkoleksi kebaya dan tusuk konde itu buat saya itu seperti pulang, seperti aku tuh harusnya di sini. Entah itu di tahun berapa. Aku merasa nyaman dengan benda-benda itu, dengan langgam dan lagu-lagu bonangan tahun yang kita tahu bahwa itu zamannya Shailendra ditemukan. Nah, aku mendengarkan itu serasa seperti aku aku rasa aku hidup di zaman itu merasa nyaman seperti pulang Sejak kapan? gitu. Sejak kapan ada perasaan pulang itu, Bu? Atau sejak kapan Sejak memulai memakai koleksi-koleksi itu? itu berawal dari kesenangan saya sama parfum. Itu tahun 2009. Ternyata saya menemukan diri saya itu senang sama aroma-aroma yang berat dan seperti dupa, seperti something like that. Itu saya senang. Meanwhile orang takut, tapi saya senang. Saya huntingnya yang vintage, parfum vintage dan bentuk botolnya itu yang saya incer. Itu kan berarti sebenarnya sudah ngelit ya, ngelit apa-apanya itu kan sudah yang saling saling berhubungan. Jadi semua benda-benda yang saya punya tuh yang jadul-jadul gitu loh, Pak. Yang paling tua Yang paling umur, tua yang saya ya, miliki, satu botol parfum itu keluaran brand Gerlang itu sekitar 1.800. Itu botolnya udah jelek banget. Saya beli juga sebenarnya dia jual murah karena cairannya sudah berubah warna. Saya nggak pakai, saya simpen. Itu benda yang paling lama. Terus uh, untuk untuk minyak wangi tahun-tahun awal-awal 1900 juga ada, tahun tahun abad awal abad 20 ada. Terus tusuk konde yang saya punya itu beberapa juga saya beli bukan baru dari orang dan saya nggak tahu itu juga dari tahun berapa. Yang jelas vintage, terus juga sudah modelnya yang sekarang sudah nggak ada yang jual kalau kita lihat di para penjual perhiasan tusuk konde dan lain-lain modelnya sudah seragam seperti itu. Kalau yang saya punya nggak ada lagi kurasa yang produksi. wow. Jadi cuma punya sebelah, kadang cuma punya satu. Saya senang nggak harus dipakai. Gitu. Tapi saya memiliki itu tuh merasa apa ya komplit. Oke. Apa yang terjadi setelah umur 4 tahun? Bu Indra menangis sambil meninggalkan sebuah festival mewarnai gambar, Tuh. lalu jatuh cinta pada dunia menggambar lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu saya masih ingat banget itu saya diantar ibu saya festival mewarnai di Jakarta Barat. Nama tempatnya adalah Hoya saat itu. Mas, Saya saya ngalamin Hoya itu. Oh ya, Iya, ya. awal 90-an ya, Pak. Oh, Namanya Hoya. 80-an sudah ada. Sudah ada. Ya, Oke. ya di Semarang ya. Terus saya ke situ diantar ibu saya melihat semua anak-anak yang di situ start mewarnai dengan alat-alat mereka krayon ya. Saat itu kan tahun 90 tuh krayon, cat air belum jadi media anak-anak. Mereka dengan krayon yang tumpuk 2, tumpuk 3 yang warnanya. Terus saya melihat mereka mewarnainya bisa seperti itu. Mereka belajar di mana? Kenapa saya nggak bisa? Dan saya kan harusnya di situ tuh semuanya dengan media mewarnai dengan media krayon. Saya nggak mau, Pak. Saya maunya gambar pakai boxy. Jadi saya maunya drawing. Saya maunya drawing tanpa warna. Terus itu otomatis saya diskualifikasi pasti. Saya tidak ikut mewarnai, saya didis, ya sudah.
Saya nangis karena nggak ngerti kenapa yang lain seperti itu, saya nggak tertarik dan saya nggak dipanggil namanya. Ya karena memang sudah didis, saya gambar, saya drawing anak kecil dua main layangan, saya masih ingat di bukit gitu, terus ada pohon, ada anak kecil dua, cewek dan laki-laki, itu main layangan, saya masih ingat. Meanwhile yang lain yang warnanya yang jingga, yang orange, yang ungu, yang biru, yang gedung-gedung, yang senja, itu saya nggak suka ngelihat. Terus saya akhirnya drawing, ya udah ibu saya pasrah, ya sudah kamu maunya drawing tapi jangan jangan sedih kalau nggak bisa menang. Tapi saya nangis, Pak. Saya nangis karena nggak bisa sama dengan mereka. Gitu. Tapi saya belum ngerti ya. Itu saya belum ngerti. Terus yang uniknya lagi, udah saya nggak mengikuti aturan, saya nangis, saya mau hadiahnya. Gitu. Terus sejak umur 4 tahun itu, saya lebih suka menggambar daripada mewarnai. Meskipun juga saya dibeliin cat air, saya mewarnai pakai cat air itu pertama kali justru sebelum peristiwa ini. Sudah ya berdua sama kakak, karena dulu kan masih adik kakak, apa-apa dia dibeliin, saya beli gitu. Berdua, baru dua anaknya ibu. Terus saya ingat-ingat lagi, ternyata saya prefernya itu drawing dan sketsa. Jadi saya sering mencontoh gambar-gambar orang di koran, di majalah, itu saya drawing tanpa approach ke warna. Pensil warna ada, cat air ada, tapi saya lebih suka drawing. Sampai akhirnya sekarang. Jadi sebelum melukis sketsa tuh, kupikir sketsa itu kunci, Pak, kunci. Sketsa itu adalah kunci. Kalau kita ingin menggambar portrait, oke, saya sekarang senang sekali menggambar portrait ya, juga termasuk pekerjaan sampingan saya, commission portrait. Kupikir sketsa itu adalah satu hal yang sangat penting. Itu harus sudah mewakili lebih dari 50% porsi dari utuhnya suatu karya. Kupikir seperti itu. Jadi kalau diingat-ingat dulu, thanks to saya yang keras kepala, senangannya gambar aja daripada belajar yang lain. Gitu, Pak. Itu sampai Wow. sekarang tertanam kuat jadinya. Berarti nggak putus itu ya dari 4 tahun sampai sekarang itu ya. Enggak putus sama sekali. Hanya saja Wow. waktu awal-awal bekerja itu masih belum bisa mengatur waktu, tidak main cat air lagi, tapi tetap menggambar. Tidak putus. Kan kertas-kertas kecil kita bisa sketch di kantor atau apa. Itu dulu awal tahun 2010. Lalu tahun 2015 saya bertemu dengan seseorang yang juga jadi perintis suatu komunitas cat air. Saya diajak gabung. Kira saya tahu banyak ilmu ya, yang jenis-jenis kertas, jenis-jenis cat air. Terus saya semakin serius dan akhirnya berani menerima commission. Itu tahun 2015 sampai sekarang. Itu semakin develop, semakin juga explore kemana-mana, pengenalan warna, yaitu tetap nggak hilang preferensi saya terhadap warna-warna yang gloomy, warna-warna yang sedih, yang vintage gitu. Termasuk objeknya ya. Kalau teman-teman mungkin melihat di timeline IG saya, gitu warna-warna dan objeknya. Nggak jauh-jauh. Bali adalah obat segala luka untuk Ibu Indira. Mengapa? Apa yang bisa disembuhkan oleh Bali untuk seorang pelukis? Silakan. Bagi saya itu sebuah titik balik, Pak. Setelah waktu itu saya ada perjalanan ke Bali,
bersama grup komunitas lukis saya 2018. Itu sudah yang kesekian kali, cuma yang dulu-dulu kan hanya berkunjung. Ya, kali ini dalam misi kesenian 2018. Lalu di sana saya 10 hari, tentu sudah diatur agendanya, kita kunjungan kemana dan apa yang dilakukan. Di situ juga saya surprise terhadap respon diri saya pada setiap tempat yang saya kunjungi. Gitu. Dan ternyata itu juga seperti apa ya? Seperti panggilan juga. Bahkan saya di sana bertemu seorang sahabat yang mana membantu acara kami dalam sebuah pentas kecak ya Pak. Itu dia tahu kalau saya itu suka sekali dengan Durga. Jadi kita berteman sebelum saya berkunjung ke Bali. Terus kebetulan dia punya grup tari yang mana kita mau sewa untuk acara gala dinner dan penutupan kala itu. Terus dia tawarkan, kamu mau nggak kecaknya sama tarian calon arang? Oh mau banget, karena saat itu saya juga panitia acara. Mau banget, memangnya bisa ya? Oh bisa. Kamu mau pakai juga tapelnya? Memangnya bisa, bisa. Tapi ada syaratnya gini-gini. Oh oke. Kan ada ya syarat-syarat seperti tidak bisa ketika sedang haid atau tidak bisa saudaranya atau orang tua meninggal seperti itu. Make sure penuh gitu syarat-syarat itu bisa dilakukan. Oke bisa. Jadi itu dia bawa tapel rangda yang untuk disajikan itu adalah tapel rangda yang saya lukis. Apa itu? Tapel? Ya, beberapa bulan sebelum kunjungan ke Bali. Tapel itu apa? Jadi karena saya tapel topeng rangda yang rambutnya panjang itu kan hanya kepala saja. Hanya kepala saja tapi yang ini ya kan itu berkelas-kelas juga Pak. Ada yang cuma buat kelas festival, ada yang betul-betul diarak gitu kalau mau ada pentas diupacarain dulu gitu. Saya juga dan kebetulan saat itu saya berkesempatan pakai yang sudah diupacarain gitu dan itu berat sekali Pak. Berat dan sakit di sini gitu. Dan rambutnya itu kan rambut kuda. Yang rambut berjumlah ganjil itu tuh kan rambut kuda. Terus itu tapelnya itu tapel model dari daerah Bangli. Jadi raut wajahnya itu berbeda-beda kayaknya setiap region di sana gitu. Punya kuta mungkin berbeda, punya mana berbeda gitu. Terus saya beruntung sekali berkesempatan pakai tapel itu. Terus setelah 10 hari di sana banyak melukis objek, banyak jalan-jalan sendiri di waktu-waktu senggang. Terus ya hampir sama seperti semua orang. Judulnya Kangen Bali, tapi buat saya kangennya itu berbeda. Malah seperti pulang saya, juga. Seperti pulang juga. Karena kan kita mengetahui bahwa dulu Majapahit sebelum sebagian sebelum beberapa itu yang memutuskan untuk masuk ke Islam, sisanya yang tidak ikut Islam pindah ke Bali. Kalau kita tarik dari era Majapahit terakhir, itu kan ada yang stay di Jawa Timur, sebagian yang masuk Islam dan sebagian ke Bali. Gitu. Dan kurasa sama rasanya seperti pulang. Aku mungkin part of that community in that era gitu, Pak. Jadi memang tidak semua orang realize akan hal itu. Respon kita terhadap suatu tempat, suatu peristiwa, suatu lagu, suatu lukisan, itu apa yang menarik diri kita. Ketika kita realize, kita sensitif akan hal itu akan membekas. Selamanya akan membekas sampai sekarang, dan itu bisa jadi guide kita. Kita mau kemana. Pasti kalau interest, tertarik, dan menyadari, kita akan mencari, Pak.
Rasa kita akan mencari itu ya part of wisdom kurasa begitu. Wow. Selain objek Jadi Bali, selain objek Bali, Mataram juga menjadi objek untuk Ibu Indira. Apa yang iya, bisa Anda temukan di budaya, tradisi, manusia kuno Nusantara? Silakan. yang dapat aku temukan dari beberapa hal yang Bapak sebutkan itu adalah akar kita, Pak. Aku ingin kita semua kembali ke akar. Itu harapanku sebagai orang yang suatu hari goals my life ingin mengajak semua orang kembali ke akar. When you get back to the root, you won't lose yourself. Anda tidak akan kehilangan jati diri Anda ketika Anda menyadari akarnya. Itu yang selalu aku ingat. Pak, itu yang selalu jadi serat. Memang Pak hunting buku-buku serat, baik yang secara fisik maupun yang e-book seperti itu, yang PDF. Kalau yang sudah bisa berhasil hunting dapat yang fisik itu biasanya di toko buku yang bekas ya, nggak baru biasanya. Mereka rawat bagus dan jual memang mahal karena sebagai barang koleksi jatuhnya ya, antik dan koleksi. Seperti kemarin saya dapat serat Wulanggreh 1937 yang aksara Jawa. Saya nggak ngerti baca aksara Jawa, tapi saya memiliki hadiah dan terima kasih kepada para leluhur. Gitu. Ini harus seperti keluar perasaan seperti ini. Jangan sampai jatuh di tangan yang salah. Gitu. Biarkan aku yang memilikinya. Seperti itu. Rasa-rasa seperti itu sering datang. Jadi semakin interest kalau hunting terus dapet itu kan seperti berjodoh. Dan itu semakin hari semakin intens Pak ketertarikan saya untuk mencari tahu, untuk belajar, untuk menuangkannya ke dalam seni lukis. Karena saya nggak bisa nari, saya nggak bisa saya nggak bisa nari, saya belajar nembang, saya koleksi benda-benda yang unik seperti itu, yang merefleksikan kehidupan masa lalu kita seperti apa. Saya melihat aja itu sudah seperti menciptakan suasana sendiri. Jadi ketika saya melukis, saya pasang musik selendang gitu. Saya sedang mengerjakan sesuatu yang saya tujukan untuk mengabdi seni. Gitu, Pak. Itu life goal saya, mengabdi seni. Saya berpikir sebelum 50 saya udah harus berhenti kerja. Saya mau mengabdi seni lewat melukis, objek-objek yang akan saya kembangkan saya sudah tahu. Saya hanya butuh waktu yang lebih banyak dari sekarang dan support seperti itu. Ibu Indra suka melukis wajah sendiri agar bisa dikenang setelah mati katanya. Selain itu, apa ada kepuasan lain daripada melukis wajah orang lain? Silakan. Oke. Saya senang juga melukis wajah sendiri karena kalau kita melihat para old master seperti Van Gogh, seperti Rembrandt, seperti Modigliani dan lain-lain, mereka punya self portrait masing-masing. Bukan narsis, ku bilang, tapi itu bentuk dari sebuah pembuktian. Dan zaman dulu tidak ada foto, ya kan Pak? Bagaimana orang bisa tahu pembuktian wajah real para tokoh-tokoh itu sebelum ada kamera? Sekarang sudah ada kamera, sangat mudah selfie kapanpun kita mau dengan lighting yang bagus. Tetapi menciptakan self portrait itu buat saya pengalaman yang unik, Pak. Berhubung juga saya senang gambar portrait, gambar face features gitu. Terus suatu hari saya berpikir, kalau saya sudah nggak ada, foto digital itu kesannya biasa.
tapi yang dilukis dan dilukis oleh saya sendiri. Kalau orang misalnya nulis kisah autobiografi tentang diri sendiri, ini saya melukis diri saya sendiri, something like that. Semoga Allah mengafirmasi bahwa suatu hari saya juga bisa seperti para pelukis-pelukis yang terdahulu. Sebenarnya itu bentuk bentuk apa ya Pak? Wujud dari harapan. Wujud dari harapan. Kalau mereka seperti itu, kenapa saya tidak? Gitu Pak. Wow. Wow. Kita harus interview Anda lagi, Bu, tapi topiknya berbeda ini. Siap. Oh ya, tadi satu lagi yang terakhir ya saya jawab, preferensi. Kenapa bedanya kesukaan juga melukis orang lain, itu seperti membaca karakter mereka. Gitu. Saya sedang menggambar portret tidak hanya memindahkan contoh foto itu ke kertas, tapi bagaimana saya seperti berkenalan dengan orang yang saya lukis. Apalagi misalnya orangnya sudah nggak ada. Saya sampai dibilang teman saya gini, kamu itu udah senengannya barang-barang kuno, kalau ngelukis semua yang kamu lukis sudah mati semua, katanya gitu. Ya kan? Seperti itu, Pak. Apalagi melukis orang-orang yang sudah tiada, misalnya tokoh raja. Saya nggak pernah ketemu mereka, Pak. Saya nggak pernah kenal, turunan juga enggak. Tapi challenge buat saya adalah bagaimana menghidupkan lewat ekspresinya. Itu yang saya terus pelajari. Misalnya dilihat dari foto khas tahun-tahun era-era zaman dulu itu kan ya gitu ya Pak, yang pandangannya kaku, polos gitu. Meskipun kaku dan polos, itu bagaimana membuat orang itu merasakan apa yang saya lukis Pak. Make people see. Gitu. Itu tujuan saya adalah make people see. Jadi orang bisa merasakan juga energinya apa yang saya lukis. Jadi merasakan bahwa ketika dia melihat lukisan raja yang saya buat, saya ingin orang yang melihat itu merasa bahwa foto itu dia bisa mengenal karakternya lewat tokoh yang saya lukis. Meskipun kami semua tidak pernah bertemu dengan tokoh tersebut, kita terpaut ratusan tahun dengan mereka. Kenal tidak, suaranya pun tidak tahu. Dan sekarang malah ada aplikasi yang mukanya bisa bergerak itu kan Pak, yang My Heritage itu. Oh my God, teknologi. Terus saya lukis sama teman saya saya lukis Raja Pakubuwono IX sama kawan saya dibikin di aplikasi My Heritage. Bukan main, saya melihat beliau jadi seperti hidup kembali. Wow. Wow. Itu juga termasuk semua tokoh-tokoh yang saya ingin lukis, seperti kalau perempuan itu saya dulu seneng banget melukis Marilyn Monroe. Terus juga tokoh-tokoh sosial seperti itu. Wow, amazing, Bu. Ya, kita Thank you, harus Pak. ngobrol lagi dengan topik yang lain, Bu. Oke, Pak. Saya punya beberapa narasumber yang ya hampir mirip dengan Anda. Dan itu harus dikumpulkan jadi satu. Perlu kayaknya. Harus itu. Harus ya, Pak. Jadi pembicaraannya semakin kadang kalau frekuensinya sama, suatu hari akan dipertemukan. Ya, itu menarik energi, Bu. Itu yang yang di luar pikiran sebetulnya. Iya. Termasuk barang, Bu. Termasuk barang yang kita kumpulkan. Termasuk barang. Iya. Kemarin juga ada kawan saya, tapi saya nggak nonton, yang ada Mas Nuki. Itu saya lupa mau nonton. Tapi appreciate sekali ya dengan beliau ya. Mau napak tilas kemana-mana itu perlu kita apresiasi. Perlu kita contoh. Iya.
Terima kasih Bu Indira atas waktunya. Kita harus Ya, ketemu lagi dengan saya topik juga terima kasih. yang berbeda. Saya kumpulkan nanti Berbeda. dari Sinden Hongaria sampai Cak Wito sampai Nice. yang ada di belahan dunia lain. Semua, Oke, Pak. ya, a lot of people. Nanti kita ngobrol. Seru ya, Pak. Semua, Can't wait. soalnya semua merasa pada pulang. Nah, semuanya merasa pada pulang. Merasa pada Dan pulang terkadang dan itu, merasa pada barangnya udah kembali. iya. Baik, Pak. Aku makasih banget diberi kesempatan. Terima kasih. Matur nuwun Iya, sangat, aku Bu. thank you so much. Iya. Matur suwun sangat. Ketemu lagi ya, Pak, di Ya, lain ya, kesempatan. harus Bu, Thank harus. you. Thank you. Ya, thank you, Bapak. Thank you.